Jadi sebetulnya yang bisa Iran lakukan adalah apa? Bawa ide ini ke PBB untuk menggalang dukungan dari semua negara yang situ yang berkepentingan supaya sidang umum PBB bisa menggulirkan konferensi internasional yang akan menghasilkan satu traktat baru yang mengatur seperti dengan Bosporus dan Dardanella. Nah, kalau itu dicapai ini tidak jadi masalah. Tapi Jadi, mungkin pasti Amerika juga belum setuju juga dong. Amerika pasti tidak akan setuju karena keinginan Amerika adalah dia yang mengatur di situ. Iya. Dia yang mengatur, baru nanti dia yang menentukan negara mana dapat berapa dari penghasilan itu. Nah, padahal dalam konsep Iran yang diumumkan kemarin itu, apabila negara-negara yang sekitar itu setuju, maka setiap tahun itu bisa menghasilkan dari fee itu sekitar lebih dari 40 miliar dolar. Nah, itu bisa dipakai untuk kepentingan negara-negara seperti itu. Jadi sebenarnya ini ide bagus, tapi dia butuh dukungan daripada negara-negara sekitar itu. Sudah dapat? 40 miliar dolar. Dukungan, dia butuh dukungan daripada negara. Makanya sekarang diplomat Iran, kemarin Presiden Masud Pezeshkian kan terbang ke Pakistan. Menlunya lagi berkeliling untuk melobi untuk supaya bisa capai kesepakatan. Kalau bisa dicapai format seperti yang di Turki, maka ini tidak akan jadi masalah. Nah, masalahnya yang terjadi sekarang adalah kemauan Presiden Trump itu bukan begitu, tapi dia pengen Amerika yang mengatur semua. Kenapa dia pengen begitu? Karena dia menggunakan doktrin Carter tahun 73 bahwa siapapun yang mengganggu trafik internasional lewat situ berhadapan dengan Amerika. Kan begitu apa gayanya itu kan seperti itu. Nah, itu yang membuat kacau. Jadi kalau orang tanya, Hormuz bisa damai tidak? Jawaban saya bisa, asal dipakai format yang Bosporus dan Dardanella. Begitu. Saya pikir kemarin begitu ditandatanganin oleh Bang Peter mengatakan yang tanda tangan juga tidak terlalu eligible juga ya? Tidak, kalau saya menilai ya, saya baca itu. MOU itu, saya namakan itu Memorandum of Misunderstanding. Ya. Saya lihat isinya itu terlalu dangkal dan amatiran banget. Dan semacam pengakuan kalau Amerika kalah ya karena mengabulkan semua tuntutan. Betul, itulah sebabnya di Amerika di Kongres Amerika kan Menteri Pertahanannya diserang habis-habisan itu. Kenapa kok bisa tampilkan Amerika yang tadinya begitu gagah kok jadi seperti menyerahkan diri dan takluk seperti itu. Kan mengikuti kemauan Iran. Mengikuti kemauan Iran. Jadi secara diplomasi ini kalau pertandingan sepak bola seperti World Cup yang lagi berlangsung di Amerika ini. Ini 10-0 ini kalah ini Amerika ini. Total itu. Nah, apalagi di dalam MOU itu tadinya Presiden Trump katakan bahwa itu rudal Iran itu harus dihancurkan sama sekali, program rudal itu. Ternyata balistik missile itu tidak termasuk di dalam. Ternyata ya? Tidak ada di dalam perjanjian itu. Itu yang menyiapkan siapa? Nah, ini masalahnya adalah MOU itu bukan disusun oleh diplomat, itu masalahnya. Yang menyusun itu adalah Jared Kushner yang mantunya Presiden Trump dan Steve Witkoff yang pengusaha properti di New York, temannya Trump. Jadi pedagang lawan pedagang. Pedagang lawan pedagang. Nah, kalau diplomat kan beda bahasanya itu. Betul. Dan dia timbang hati-hati dan berpikiran jauh. Ini kan tidak begitu. Setelah ditanda tangan baru melihat banyak sekali bolong-bolongnya kan. Loophole-nya. Ya, makanya sekarang banyak sekali loopholes-nya. Makanya sekarang mereka mencari jalan untuk menang-menangan ini sekarang. Artinya apa? MOU ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Justru ini menjadi sumber pertikaian baru sekarang. Nah,